Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sudah pada siap untuk beribadah belum? Nah, biar kita lebih semangat buat beribadah, kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, dari lagu tadi kita tahu kalau kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit, lebih dalam dari laut, dan juga lebih indah dari pelangi. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu semalam sehingga pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, sertai kami, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan atas rasa syukur kita kepadanya. Nah, adik-adik boleh memberikan persembahan melalui QR code dan rekening yang di bawah ini. Boleh minta tolong Papa dan Mama ya. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita pujikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan kepadamu. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Roh Kudus dijanjikan. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan satu lagu untuk menyambut firman Tuhan.
Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pagi ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, bahwa kami masih sehat dan bisa beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan urapi kami juga yang mendengarnya. Jadikan firman-Mu pelita dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Michelle, ayo bangun. Mau pergi sebentar ya. Mau jalan dulu ya. Ayo bangun. Mau kemana? Mama mau pergi sebentar. Loh, tapi kan hari ini Mama udah janji mau ngajakin aku jalan. Iya, kan masih nanti. Nanti pokoknya jam 3 Mama pasti balik jemput Michelle untuk jalan. Mama janji. Janji ya. Janji. Oke. Aduh, ini udah jam 12. Mana ya Mama? Kok gak datang-datang? Halo, Ma. Ini udah jam 12. Katanya kita mau jalan-jalan. Iya, kan masih jam 12. Mama tadi janji jam berapa? Jam 3 kan? Ya tunggu, sabar ya. Ya udah. Bye, Ma. Bye-bye. Aduh, sekarang udah jam 2. Mama belum datang juga sekarang. Telepon lagi deh. Halo, Ma. Ini kan sekarang udah jam 2. Kita jadi jalan-jalan apa enggak? Halo, iya sabar. Kan Mama sudah janji, pasti nanti Mama tepati. Jam 3 kan? Ini masih jam 2. Sabar dong menunggu. Belajar menunggu dong. Oke? Ya, Ma. Bye-bye. Bye-bye. Michelle. Wah, thank you, Ma. Udah tepatin janji dan datang tepat waktu. Tentu dong, kan Mama udah janji, pasti Mama akan berusaha menepati. Oke, yuk sekarang jadi jalan-jalan? Jadi, Let's go, yuk. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat bersama-sama kan drama pendek di depan tadi? Coba tadi tentang apa ya? Tentang sebuah janji yang ditepati. Tadi
Michelle dan mamanya mau kemana? Mau jalan-jalan. Mamanya berjanji akan mengajak Michelle jalan-jalan. Tetapi karena mamanya ada pekerjaan, mamanya harus pergi dulu. Nah, tetapi apakah janjinya tadi ditepati? Coba siapa yang lihat tadi? Iya, mamanya menepati janji yang diberikan kepada Michelle. Dan akhirnya mereka sukacita bersama-sama pergi jalan-jalan. Tapi cerita kita hari ini apa ya? Coba siapin Alkitabnya dulu. Ini ada hubungannya dengan sebuah janji. Sebuah janji yang diberikan. Coba kita buka di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, kita baca bersama-sama ya. Ayo, semua siapkan Alkitabnya. Nanti di sini Kak Dwi juga akan tayangkan bacaannya di sini. Ayo, kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, tadi kita sudah sama-sama baca Alkitabnya. Terambil dari mana tadi? Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 8. Apa tema kita hari ini? Nah, coba kita dengar bersama-sama ya. Roh Kudus yang dijanjikan. Apa? Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, selama 40 hari lamanya, setelah Tuhan Yesus bangkit, kita ingat kan peristiwa Tuhan Yesus bangkit dan dia masih berada di antara murid-muridnya itu 40 hari lamanya. 40 hari ya lamanya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di situ Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tetap hidup dan Tuhan Yesus ada di antara mereka. Nah, Tuhan Yesus di situ berpesan kembali kepada murid-muridnya apa? Bahwa murid-muridnya tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai dengan Roh Kudus turun atas mereka. Awalnya murid-murid Tuhan tidak mengerti apa maksudnya. Mereka nggak boleh pergi dari Yerusalem, kemudian mereka akan menerima Roh Kudus atas mereka. Apa ya maksudnya ya? Nah, rupanya Tuhan Yesus berjanji ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga nanti, murid-murid itu akan menerima Roh Kudus sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, dan terlebih mereka apa? Mereka punya keberanian. Ingat gak ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus diberitakan Tuhan Yesus mati, murid-murid itu sangat ketakutan. Bahkan ketika berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ada, murid-murid itu antara bersukacita dan ada rasa takut. Kenapa takutnya? Karena mereka merasa Tuhan sudah mati. Tuhan sudah meninggalkan mereka.
Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus makan bersama mereka, ketika Tuhan Yesus ada di antara mereka, mereka mulai apa? Mereka mulai tenang. Mereka mulai sedikit rasa takut itu hilang. Tetapi ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, murid-murid kembali apa? Murid-murid kembali mereka akan merasa sendirian. Nah, disitulah Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka Tuhan Yesus akan memberikan penolong untuk mereka. Siapakah penolong itu? Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus akan turun ketika waktunya tiba. Nah, ketika waktu itu tiba, mereka akan mempunyai keberanian. Mereka akan berani bersaksi. Mereka akan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan berani menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah, pertanyaannya, kalau Roh Kudus itu dijanjikan untuk murid-murid Tuhan, dan apakah Roh Kudus itu akan digenapi oleh Tuhan Yesus? Akan hadir dan mereka akan memenuhi murid-muridnya. Nah, kalau Roh Kudus pada saat itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan turun atas murid-muridnya, kalian percaya nggak? Apakah Roh Kudus itu juga berlaku menjadi penolong kita saat ini? Menjadi penolong kalian, menjadi penolongnya Bu Dwi, menjadi penolong orang tua kita, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Coba, menurut kalian bagaimana? Nah, Roh Kudus itu juga dijanjikan untuk kita, diberikan untuk kita orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus itu datang dan masuk di dalam hati kita bisa merasakan seperti apa rasanya. Kita bisa belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Terus apa lagi? Kita juga punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk hidup lebih baik. Kalau yang tadinya suka bohong, jadinya apa? Nggak suka bohong lagi. Kenapa? Apakah tiba-tiba kita nggak suka bohong lagi? Atau kita nggak malas-malasan lagi? Nah, kalau kita punya Roh Kudus di dalam hati kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu menuntun dan menolong kita, maka kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang harus kita tinggalkan. Roh Kudus akan memimpin kita, akan menolong kita, memberi kita hikmat dan akal budi, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Roh Kudus akan menolong kita, menuntun kita. Nah, kalau hidup kita sudah benar, hidup kita sudah baik, maka kita akan bisa bersaksi. Coba, kalau kalian suka bohong, bisa nggak kalian bersaksi bahwa Tuhan itu baik loh menolong aku, padahal kamu nggak pernah berdoa. Tuhan itu baik loh sama aku. Nanti ada yang nanya, buktinya mana? Tetapi ketika kalian bisa bersaksi, kalian bisa menunjukkan sikap hidup kalian yang baik, maka orang akan percaya ketika kamu bersaksi. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus memberikan penolong untuk memimpin kita, menuntun kita untuk hidup benar, sehingga kita bisa
menyaksikan cinta Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk orang lain. Siapa penolong kita tadi? Siapa penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita? Roh Kudus. Apa? Roh Kudus. Nah, gimana caranya supaya Roh Kudus itu bisa masuk di dalam hati kita, supaya kita bisa merasakan Roh Kudus itu hadir? Rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah baca Alkitab, rajin-rajinlah beribadah supaya kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertambah dan bertumbuh. Kita mengenal Tuhan dengan baik. Nah, disitulah peran Roh Kudus akan menolong kita, mendampingi kita. Nah, coba kita mau buka di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. Ayo kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalian boleh simpan ayat ini supaya kalian boleh selalu ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Tuhan Yesus terangkat ke surga, kita tidak melihat, tetapi kita bisa merasakan melalui apa? Melalui Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi penolong kita. Sekarang kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami boleh membaca firman Tuhan dan kami boleh belajar untuk memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus yang boleh memimpin kami, menyertai kami, dan membimbing kami untuk hidup lebih baik dan berani bersaksi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menyaksikan cinta Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk bisa belajar mengundang Roh Kudus di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kan? Bahwa Tuhan berjanji memberikan Roh Kudus untuk menolong, menemani, dan memberi kuasa pada setiap kita yang percaya kepadanya. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai nih. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu dulu, Ku Menang, Ku Menang. Lalu kita akan lanjutkan, tutup dengan doa. Bersama Yesus Tuhan, ku menang,
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga akhir ibadah ini. Tuhan Yesus, bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu setia dalam menantikan janji-Mu, dan agar kami dapat mengenal Roh Kudus lebih dekat lagi. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan dalam hari-hari kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday! God bless you! Bye!